Cara makannya seperti ini kan roti Mariam ya. Nah, ini kan berserat-serat kayak gini. Ini kita sobek-sobek begini. Kita sobek-sobek begini ya. Saya juga baru pertama kali mencicipi makan. Cuman ini resepnya memang dari pasien saya yang kebetulan memang dia itu sudah sering untuk bikin ini. Ini tuh sebenarnya saya tuh nggak suka dengan roti Mariam karena saya sudah pernah makan, karena ini kan roti Mariam itu kan banyak margarinnya ya, butter atau margarin, jadi saya nggak begitu suka memang yang terlalu banyak kayak gitu, karena dalam otak saya itu kalau yang mengandung seperti itu pasti bikin gemuk gitu kan. Cuman daripada penasaran ya, kita coba aja bagaimana rasanya. Nah, ini ya, jadi disuir-suir seperti ini. Nah, lihat kan, dicampurkan. Kita akan coba dulu, dan ini sambalnya aku mau campurkan juga. Apalagi pakai kacang hijau ya, rasanya kok aneh gitu kan ya, kita makan gulai pakai kacang hijau, tapi tidak ada salahnya kita coba ya. Dan ini adalah pengalaman pertama saya makan gulai kacang hijau dan roti Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan sih, enak. Kalau roti Mariam saya sudah bisa bikin dari dulu ya, karena saya kan dari dulu suka masak-masak gitu, jadi tidak terlalu sulit kalau untuk bikin roti Mariam. Asik sih rasanya, unik. Unik gimana gitu ya rasanya. Lumayan. Jangan karena sudah gadengannya ya, jadi rasanya tuh pas gitu, enak. Kacang hijaunya lumayan enak kok. Nah, yang tertarik ingin mencoba membuat gulai kacang hijau, untuk daging kambing bisa diganti sama daging sapi ya kalau tidak ada kambing, karena ini kan saya ada stok kambing, jadi saya pakai daging kambing. Nah, silakan dicoba, semoga cocok, dan tonton terus videonya, jangan skip ya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, sekarang kita siapkan untuk membuat gulai kacang hijau. Ini kita rendam dulu kacang hijaunya kurang lebih 2 jam sampai 3 jaman ya, sampai agak benar-benar agak sedikit lunak gitu ya. Kita sisihkan dulu. Terus kemudian ini bumbu halusnya kita siapkan. Cabai merah besar ya, aku pakai 4 aja. Terus kemudian cabai rawit aku pakai 10 biji ya. Terus kemudian bawang merah ini aku pakai 22 siung ya, karena ukurannya sangat kecil sekali nih bawang merah saya ini ya. Kalau bisa sih 8 sampai 10 siung bawang merah ukuran sedang ya. Terus kemudian ini bawang putihnya 4 sampai 6 siung. Ini kebetulan aku pakai 2 ukuran sangat besar dan 2 ukuran sedang. Jadi kita kira-kira aja ya. Terus kemudian jahe pakai 2 ruas jari lah ya. Gak terlalu banyak juga. Terus kemudian disesuaikan aja. Terus kemudian kunyit ini 2 ruas jari, mau pakai 1 ruas juga tidak apa-apa ya untuk jahe sama kunyitnya. Terus kemudian kemiri aku pakai 4 butir, mau ditambah juga lebih enak ini, kemirinya mau pakai 5 butir gak apa-apa. Terus kemudian asam jawa sepucuk sendok makan aja. Terus kemudian ketumbar bubuk ini 1 sendok makan peres ya. Terus kemudian jintan ini 1 sendok teh jintannya. Terus kemudian pala bubuk aku juga pakai sama 1 sendok teh. Nah, terus kemudian ini ada kapulaga 4 butir. Ini yang 3 agak besar ya, yang 1 kecil.
cuman ini pakai 4 butir ya. Sudah, kita sisihkan dulu, kita haluskan ya bumbunya. Nah, ini kita haluskan, aku pakai blender ya. Ini nanti dikasih minyak ya sebelum di blender, jadi biar cepat halusnya. Terus kemudian ini bahan pelengkapnya ada lengkuas 2 potong ya, nanti dikeprek. Terus kemudian kayu manis, terus ada bunga cengkeh, ini aku pakai 5 butir bunga cengkeh ya. Terus kemudian serai, ini nanti juga dikeprek 2-3 batang ya, suka-suka ya. Terus kemudian daun jeruk, ini utuh 4 lembar ya. Nah, kemudian ada gula dan juga garam, ini sesuaikan nanti ya, sesuaikan selera, bila kurang bisa ditambah. Terus kemudian aku pakai santan instan ya, kita pilih praktisnya aja ya daripada kita meras-meras. Jadi aku pakai instannya 2 bungkus 65 ml masing-masing. Nah, sekarang kita siapkan untuk menumis bumbunya. Kita panaskan wajan, kita kasih minyak sedikit aja ya, secukupnya aja. Kita tumis dulu untuk bahan pelengkapnya. Serai, kemudian lengkuas, daun jeruk, kayu manis, dan juga bunga cengkeh. Kita tumis dulu, hati-hati ya, ini biasanya itu agak kayak meletus-meletus gitu ya. Jadi kita tumis dulu sampai sedikit agak layu daun jeruknya. Terus kemudian kita tambahkan bumbu halusnya. Aku tidak pakai minyak lagi karena kan di bumbu halus ini tadi kan kita blendernya pakai minyak ya. Kita kasih minyak, jadi kan biar kerja blendernya itu enggak terlalu berat dan juga biar cepat halusnya. Jadi ini sudah mengandung minyak, jadi tidak perlu aku kasih minyak lagi. Kita bersihkan sisa bumbu yang ada di tempat blender ya. Ini sambil kita tumis, jadi biar tidak gosong di bawahnya. Ini kan sudah mulai mau gosong. Kita bisa tambahkan air sambil kita bersihkan sisa bumbu ya, kita bisa tambahkan air, kemudian masukkan. Nah, ini sambil untuk membersihkan yang menempel di dasar wajan ya, ini bisa menyebabkan gosong. Kita tambahkan sedikit air lagi sambil kita tumis terus. Nah, ini sambil kita gosok-gosok gini. Nah, hilangkan yang mau gosong tadi. Nah, kemudian kita tumis bumbu ini sampai tidak berair seperti biasa ya, sampai agak kering, tidak berair dan berubah warna lebih gelap dan sedikit berminyak. Itu tandanya bumbu sudah betul-betul matang ya. Ibarat kata itu sudah benar-benar tua. Dan aromanya itu sudah beda gitu kan. Jadi lebih enak, lebih harum. Sambil kita tumis terus. Nah, ini sudah berubah warna lebih gelap dan sedikit keluar minyaknya ya ini ya. Nah, ini selesai. Matikan. Oke, kalau sudah selesai kita matikan apinya. Terus kemudian kita pindahkan bumbu ke wadah, ke tempat lain ya. Nanti sisanya yang bumbu yang menempel di dasar wajan ini bisa kita kasih air, kita bersihkan, nanti kita pakai untuk masak. Jadi kita campurkan ke dalam kuah gulainya nanti. Jadi jangan ada yang terbuang ya, ini tidak apa-apa, dibersihkan pakai air, disimpan nanti. Nah, sekarang kita masak kacang hijaunya yang sudah direndam tadi ya. Kita siapkan 600 cc air, kita rebus kacang hijau. Kita rebus dulu sampai dia benar-benar lunak dan habis airnya ya. Nah, ini sudah selesai, sudah lunak, sudah menyusut airnya ya. Kemudian kita sisihkan dulu, kita proses untuk gulainya. Setelah ini kita proses untuk gulai. Nah, ini bahan untuk gulai kambing, ini 1 kg daging kambing, jeroan sama iga ya. Aku campur jadi satu, ini sudah aku presto dan sudah aku buang lemaknya. Jadi tidak aku video ya untuk prestonya ya. Kurang lebih ini prestonya kurang lebih 20-30 menitan. Jadi presto kambingnya ini.
Jangan terlalu lama, nanti terlalu lunak juga enggak enak ya. Nah, ini lemaknya kita sisihkan. Ini kuahnya bekasnya Presto ya. Jadi kuahnya ini 1 liter. Saya ukur 1 liter ini. Bekas prestoan daging sama tulang iganya ya. Kita saring lagi kalau memang masih ada lemaknya ya. Nah, ini lemak yang sudah disaring kita buang ya. Jangan dipakai supaya kita tetap menikmati kambing tapi tetap sehat. Nah, kita masukkan kaldunya ke dalam panci ini ya bersama jeroan, tulang iga. Kita siap memasak sekarang. Kita tambahkan air lagi 1 liter ya. Air putih 1 liter, air biasa ya. Terus kemudian kita rebus daging kambing, jeroan sama iganya, kita rebus sampai mendidih. Sambil kita siapkan bumbunya tadi yang sudah kita pindahkan tempat. Nah. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bumbunya yang sudah ditumis tadi. Kita masukkan. Bersihkan sisanya ya, sisa bumbunya. Ini sama sebenarnya ya dengan bumbu gulai pada umumnya. Cuman saya enggak pakai, biasanya saya kalau bikin gulai kan saya kasih daun kunyit. Nah, kalau daun kunyit itu biasanya khasnya orang Padang ya. Karena kita orang Jawa jadi saya enggak pakai daun kunyit. Nah, ini tambahkan santan instan 2 bungkus ya. Saya juga enggak pakai daun salam. Karena kalau orang Jawa itu biasanya bikin gulai enggak pakai itu, enggak pakai daun salam ataupun juga daun kunyit. Jadi saya enggak pakai ya. Terus kemudian tambahkan garam dan juga gula pasir. Karena setiap daerah itu punya ciri khas sendiri ya dalam membuat bumbu masakan ya. Kemudian sambil dicicipi, bila kurang asin bisa ditambahkan. Sesuai selera ya, sesuaikan aja dengan selera. Terus kemudian tambahkan kaldu bubuk bila suka. Opsional juga ini. Karena sebenarnya sih daging kambing itu kan sudah enak ya. Kita nggak perlu tambahkan kaldu, sudah enak kok. Kemudian ini masak terus dengan api kecil kurang lebih 15-20 menit ya. Agar bumbunya itu benar-benar dia meresap gitu sempurna ya. Bila kurang air nanti bisa ditambahkan lagi airnya. Nah, sambil menunggu gulai kambing selesai, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Kita rebus cabai sama bawang putih ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini tadi aku tambahkan daun jeruk ya biar lebih enak. Jadi aku tambahin 3 lembar ini daun jeruk. Ini kan sudah 15 menit ya. Lanjut lagi memasaknya ya. Gulai kambing kacang hijau ini sebenarnya adalah khasnya makanannya orang Arab ya di daerah Surabaya sini. Nah, ini setelah 20 menit kita tambahkan irisan bawang putih dan bawang merah goreng. Nah, kita tambahkan. Nah, orang-orang yang dekat-dekat daerah perkumpulannya apa ini ya, orang Arab ya, biasanya sudah biasa masak seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Matikan api, gulai sudah siap disajikan. Oke. Nah, kita haluskan dulu untuk cabenya. Ini cabenya mau dipakai sedikit juga enggak apa-apa. Mau digabungkan sama sambal kemiri juga enggak apa-apa. Cuman biasanya itu cuman sambal begini aja gitu. Jadi bawang putih sama cabai rawit itu aja biasanya sih. Terus kasih garam sedikit. Ini dihaluskan sampai dia benar-benar halus. Kalau selesai, pindahkan ke tempat lain ya, supaya lebih mudah diambilnya dan lebih mudah untuk disajikan. Sekarang kita siapkan untuk kacang hijaunya. Nah, ini gulainya yang sudah matang dan ini kacang hijaunya tadi ya yang sudah direbus. Nah, kacang hijau ini saya buat terpisah ya, karena kan tidak semua suka. Jadi kalau memang suka bisa langsung ditambahkan, dicampur gitu aja. Cuman kalau kita nggak suka lebih baik seperti ini. Nah, ini aku tambahkan 3 lembar daun salam. Ini juga opsional aja. Ini masukkan ke rebusan kacang hijau. Nah, kemudian tambahkan kuah. Kuahnya dari gulai tadi.
ke dalam rebusan kacang hijau ini. Jadi supaya untuk memberi rasa dari kacang hijau ini, biar tidak hambar ya kacang hijaunya ya. Sedikit aja enggak apa-apa. Karena ini nanti kita rebus lagi. Kacang hijau sama daun salam dan juga kuahnya ini kita rebus. Nah, kita proses dulu, kita rebus sampai benar-benar daun salam ini layu nanti. Kalau suka sih boleh langsung kayak tadi ya, langsung ditambahkan. Tapi karena kita kan nggak tahu ya, ini di rumah ada yang suka apa nggak langsung. Jadi daripada nanti nggak kemakan ya seperti ini aja, dipisah. Nah, tambahkan garam sama kaldu bubuk ya, secukupnya aja untuk memberi rasa. Lebih aman seperti ini ya, kita pisah ya. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti kalau sudah tercampur ternyata ada yang nggak suka, kan sayang kalau nggak kemakan ya. Nah, ini kalau sudah mendidih rata dan daun salam sudah layu, ini sudah selesai, matikan api dan siap untuk dihidangkan. Ini sangat terkenal di daerah Surabaya, daerah Ampel, daerah Sunan Ampel ya. Sekarang kita sajikan seperti ini caranya. Ini kan sudah aku siapkan untuk gulai kambingnya ya. Nah, sudah aku siapkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan kacang hijaunya. Kita cukup tambahkan aja begini di atasnya. Nah, secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Terus kemudian ini kita tambahkan sambalnya. Ini boleh ditambah sama kecap ataupun jeruk nipis ya. Mau sajikan sama itu boleh-boleh aja. Nah, gulai kacang hijau ini itu cocoknya memang digandengkan sama dengan roti Mariam atau lontong. Nah, seperti ini penampilannya. Sama gandengannya roti Mariam. Nanti ada resep berikutnya ya untuk roti Mariam, saya sudah bikinkan untuk videonya. Jadi tinggal kita upload aja nanti. Nah, cukup mudah bukan untuk membuat gulai kacang hijau khasnya Surabaya. Nah, silakan dicoba. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Sampai ketemu di video berikutnya.